Ya kemudian ada juga teman-teman yang memang di samping menjelaskan tentang pemahaman esensi dari ajaran agama Budi, ada juga yang memang masih menggunakan tradisi-tradisi yang ada. Sebenarnya tradisi yang ada itu kan kadang-kadang bisa berubah, Jadi tradisi yang lama dengan tradisi yang baru, kita juga tidak bisa memaksakan orang yang sekarang, yang milenial harus berpandangan, berperilaku tradisinya secara ritual, ya, secara ritual itu harus mengikuti yang buyutnya. Kadang-kadang tidak juga seperti itu, walaupun mungkin ada di kalangan anak-anak muda kita juga bisa untuk mengikuti pola-pola lama, katakanlah seperti itu. Maka saya lebih banyak masuk pada pemahaman spiritualitasnya. Ya, jadi pada spiritualitas yang lebih universal. Jadi kita bisa diterima di kalangan agama apapun, sebenarnya agama, baik agama Hindu, Buddha, kemudian Kejawen maupun Islam. Nah, memang saya juga mengakui bahwa tradisi-tradisi yang dikembangkan sebetulnya yang di tanah Jawa itu, di Nusantara itu, ya tradisi-tradisi tentang puasa, ritual puasa itu kan, puasa juga ada puasa ngerawat, puasa muti, puasa macam-macam. Itu adalah dalam rangka untuk menuju pada arah pemahaman hakikat dan Tuhan. Nah, termasuk orang bisa menjelaskan tentang sesajen, ya, sesajen dibuat untuk apa, itu kan sebenarnya dalam rangka untuk itu. Nah, contoh misalnya pemahaman di Nusantara itu ada pemahaman yang namanya Sedulur Papat Lima Pancer. Sebelum masuk pada pemahaman guru sejati, ya, itu orang di Nusantara itu diperkenalkan dengan konsepsi Sedulur Papat Lima Pancer. Nah, Sedulur Papat Lima Pancer itu ada yang menerjemahkan dengan 4 unsur, ya, angin, tanah, api, dan air, yang itu menjadi pondasi atau unsur utama materi. Setiap materi yang ada di bumi itu pasti memiliki 4 unsur itu. Dan 4 unsur itulah yang menjamin kehidupan atau makhluk yang ada di bumi ini menjadi hidup. Nah, kalau dalam pandangan spiritual itu semuanya hidup. Tidak melihat bahwa manusia itu berbeda dengan batu, manusia itu berbeda dengan kayu atau tumbuhan, semuanya hidup. Bahkan batu yang mungkin dalam ilmu alam itu adalah benda mati, dalam pandangan spiritual itu juga merupakan ada nilai atau ada unsur hidupnya di situ. Sehingga ini karena ini konsepnya masuk pada konsepsi yang lebih integral, holistik, ya, kehidupan secara menyeluruh. Kita hidup itu adalah rangkaian dari keterkaitan semua unsur yang ada di alam ini. Nah, Sedulur Papat Lima Pancer itu dalam pemahaman orang Nusantara adalah itu ada di dalam diri manusia. Ya, kalau diterjemahkan ada juga merupakan sifatnya unsur yang halus, ya, sifatnya unsur yang halus. Badan halusnya manusia itu sebelum badan utama yang paling halus, ya, artinya yang dianggap, katakanlah dianggap Roh Kudus, ya, itu ada empat elemen badan halus kita manusia itu yang terdiri dari 4 elemen itu. Ada yang warnanya hitam, kuning, putih, ya, merah. Nah, itu adalah 4 elemen yang ada dalam manusia. Nah, ini yang dikenali sehingga nanti di dalam pola sesajen itu, ya, biasanya pola sesajen ada kopi, ada gula, ada air putih, ya, gula merah, ada air putih, ada nasinya jam 4, ada
ada gunungan dan sebagainya. Itu adalah satu bentuk untuk komunikasi kita untuk memahami sang diri kita. Nah, itu dihadirkan untuk bisa berkomunikasi, diproyeksikan untuk menyajikan untuk diri kita sendiri, bukan setan. Nah, ini yang kadang-kadang orang melihat sesajen itu seolah-olah untuk persembahan setan dan sebagainya. Padahal model-model sesajen seperti itu juga dipakai untuk mengenali sang diri di ilmu ajaran agama Buddhis seperti itu. Diperkenalkan sehingga itu lebih cepat untuk sampai pada pemahaman guru sejati. Itu ada medium-mediumnya saja. Nah, ini juga mungkin di masa sekarang itu kadang-kadang apakah harus seperti itu ya? Apakah tidak ada cara lain ya? Bermacam-macam cara untuk menuju pada spiritualitas itu. Itu adalah salah satu caranya. Saya hanya mengingatkan bahwa tradisi-tradisi yang dibangun ya, makanya saya tidak menentang tradisi. Karena ada juga tradisi yang memang di Nusantara itu dipakai untuk mengingatkan atau menuju pada arah ketuhanan, bukan sekedar tradisi ritual biasa yang tidak punya makna. Nah, kalau misalnya saya ditanya tentang bagaimana tradisi-tradisi di luar, ya saya nggak tahu kalau tradisi di luar. Di Eropa mungkin berbeda, di Cina mungkin berbeda dan sebagainya. Nah, kemudian lalu apa benar bahwa ajaran agama Budi itu akan muncul di Indonesia? Sebagaimana ini perdebatannya kan seperti kalau itu kan sudah clear tentang pemahaman spiritualitas yang dianut oleh orang-orang Nusantara. Clear lah sebenarnya itu beberapa metodenya, berbagai pemahaman filosofinya dan sebagainya. Pertanyaannya adalah apakah agama Budi ini akan menggantikan agama-agama yang ada? Seolah-olah ini kadang-kadang ada orang yang mengusung tentang agama Budi. Nah, di kalangan penganut agama-agama yang formal di Indonesia itu menjadi seolah-olah ini menjadi ancaman gitu. Ini seolah menjadi akan mengganti agama-agama yang ada. Ya tidak harus mengganti. Orang masih beragama Hindu atau Buddha, Islam, Kristen, Konghucu atau Kejawen itu tetap pada keyakinannya, tapi juga bisa mengikuti model terobosan agama Budi seperti itu. Ini yang harus dipahami, sehingga perdebatan tentang agama Budi ya, sampai kalangan lain yang merasa wah ini referensinya juga digugat ya, kalau saya tidak pada persoalan referensi ya, persetan lah mau ada atau tidak referensi, kadang-kadang itu kan hanya sebagai pengingat, tapi bukti nyatanya itu ada ketika kita sudah masuk pada jalur spiritualitas dan kita menemukan itu guru sejati, manfaatnya itu sudah bisa dirasakan dan banyak buktinya di kalangan masyarakat itu. Dan orang kalau sudah memahami seperti ini, maka kalangan orang tua juga akan berusaha keras untuk mendidik anaknya untuk ke jalur agama Budi atau ajaran agama Budi. Nah, ini berbeda dengan pelajaran-pelajaran yang selama ini orang menganggap bahwa seolah-olah model-model agama Budi seperti paranormal, seperti ritual-ritual yang banyak sekali gitu kan. Sebetulnya kan tidak seperti itu. Kalau saya berpikir bahwa memang
pada tingkatan yang lebih luas ya, ajaran agama Budi ini akan menjadi pilar agama dunia. Dan kalau dunia mau tertib ya memang harus menggunakan cara ini, karena manusia itu tidak bisa dikendalikan, sangat sulit dikendalikan hanya dengan cara mengingatkan teks-teks atau dalil-dalil yang itu semuanya bermuara di pikiran manusia. Sementara pikiran manusia itu pergulatannya itu lebih mengarah pada ego atau hawa nafsu. Selamanya pikiran itu mengarahnya pada ego atau hawa nafsu. Sehingga yang bisa menertibkan pikiran itu adalah, yang bisa menghentikan pikiran itu adalah rasa sejati atau sang sejati yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa menghentikan pikiran buruk seseorang pribadi, kecuali memang kebersihan, kesucian yang ada dalam dirinya sendiri. Teorinya seperti itu. Jadi kalau dari luar itu hanya sebagai pengingat atau reference, tool yang mungkin bisa dipakai supaya orang lebih cepat mengingat, tetapi itu tidak menjamin untuk orang itu merubah dirinya, karena yang untuk bisa merubah dirinya adalah dirinya sendiri. Agama Budi, mudah-mudahan ini menjadi satu secercah pemahaman kita. Ya, selanjutnya kita akan menggali lebih dalam lagi tentang makna-makna agama Budi, karena bagaimanapun juga pandangan agama Budi ini kan sudah tertutup lama. Kita terlampau banyak pemahaman, terlampau banyak doktrin. Semakin banyak doktrin, semakin banyak pemahaman, semakin kacau lah mungkin pikiran kita. Karena sebetulnya kalau kita mau jujur, beragama itu sebetulnya tidak memperbanyak konsep, tetapi mencari satu konsep inti yang menjadi payung semua konsep yang turunannya itu bisa dipegang. Itu kan itu sebenarnya. Nah, yang satu hal lagi yang terakhir ini adalah pertanyaan yang paling mendasar dan menarik. Kadang-kadang kita itu berpikir bahwa untuk bisa selamat itu harus masuk agama. Tapi persoalannya adalah agama yang dipahami itu agama yang dipahami dalam konsep pikiran manusia, bukan konsepsi mungkin yang diajarkan yang hakikiyah dari Tuhan itu sendiri, katakan seperti itu. Semuanya adalah konsepsi terjemahan pikiran manusia, sehingga itu menjadi katakanlah hambar. Nah, apakah orang itu bisa selamat atau harus selamat harus menggunakan agama? Ini menjadi pertanyaan penting. Seharusnya orang itu, keselamatan itu tidak harus kita mendedikasikan diri pada satu agama A atau B atau C. Karena kalau kita menyimpulkan bahwa orang yang selamat itu harus masuk agama, kita di Indonesia itu memiliki bermacam-macam agama, bermacam-macam aliran. Lalu mana? Agama mana yang paling benar, katakan, yang paling selamat, atau yang bisa menyelamat, yang lainnya bisa masuk neraka semua? Nah, ini pertanyaan yang mendasar, ya. Nah, bagi kalangan spiritualis, agama itu hanya sebagai sebuah identitas kehidupan saja. Jadi yang paling menyelamatkan itu adalah dari pemahaman dan laku spiritualnya. Jadi orang yang mengenal jati dirinya itulah yang akan selamat dalam konsepsi spiritual. Kalau konsepsi agama ya mungkin harus masuk agama tertentu. Nah, itulah perbedaan pandangan. Ya terserah Anda mau memilih pada jalur yang mana. Selama Anda tidak mampu mendefinisikan keselamatan itu harus masuk agama, atau keselamatan itu tidak harus
masuk satu agama tetapi dia bertuhan, nah ini juga menjadi perdebatan ya. Saya tidak ini menjadi nanti perdebatan di tingkat nasional ya, nanti masuknya lagi pada pluralisme dan anti pluralisme gitu kan. Nah, ini yang kemudian menjadi perdebatan yang selama ini. Tapi sadarilah bahwa sekarang ini ketika orang masuk agama, tapi kenyataannya di fenomena sosial yang ada itu, di kalangan kita sendiri itu terjadi problem. Terjadi problem bahwa banyak sekali orang yang mengatasnamakan agama tetapi kemudian membunuh. Mengatasnamakan agama atau menyesatkan, mengatasnamakan agama akhirnya membenci orang, mengatasnamakan agama akhirnya untuk mengatasnamakan agama untuk mendapatkan kepentingannya itu kan, mengatasnamakan agama untuk memfitnah. Nah ini juga menjadi problem sosial yang ada di Indonesia. Saya tidak menyalahkan, ikut-ikutan menyalahkan agama, walaupun ada di kalangan yang lain juga menganalisis bahwa ya kalau begitu yang disalahkan siapa dong? Karena menyalahkan orangnya, dia beralasan apa yang dilakukan itu kan ada dalil agamanya ya. Nah itu juga menjadi perdebatan ya, pada akhirnya akan kembali pada diri manusia. Nah untuk menertibkan diri manusia ini lewat cara yang seperti apa agar orang itu bisa selamat itu loh. Nah dalam pandangan ajaran agama Buddhi, yang bisa menyelamatkan kita itu kan adalah ruh suci kita sendiri ya. Kalau katakanlah di kalangan agama juga sama sebetulnya, orang bisa selamat itu karena Tuhan, karena kehendak Tuhan kan begitu. Kalau diterjemahkan dalam konsepsi agama Buddhi, ya iya memang orang bisa selamat tuh karena Tuhan, karena ruh sucinya itu mengarahkan. Orang mau berbuat jahat, tangannya sampai nggak bisa bergerak, kakinya nggak bisa melangkah. Kenapa? Karena dikunci oleh roh sucinya sendiri. Itulah yang sering terjadi oleh penganut-penganut agama Buddhi yang ada di Nusantara. Sehingga ya sudah beres, sudah selesai kalau sudah seperti itu. Karena orang tidak akan mampu melakukan perbuatan keburukan, kebatilan, karena dia jasadnya sendiri juga terkunci kalau melakukan tindakan-tindakan buruk. Karena ada roh sucinya itu yang menghalangi langkahnya untuk melakukan tindakan buruk. Itu kan sebuah pengetahuan, sebuah keilmuan yang luar biasa yang mungkin tidak dimiliki oleh Eropa. Ini kekayaan khasanah Nusantara yang sungguh luar biasa, yang harus digali dan diajarkan anak cucu, agar anak cucu kita menjadi orang-orang yang berbudi dan menjadi manusia dunia yang bermanfaat untuk dunia. Bukan hanya untuk kelompoknya, buat apa? Bukan hanya memperjuangkan Jawa yang hebat dan sebagainya, bukan untuk memperjuangkan Sunda atau Sunda yang hebat, bukan. Tapi memperjuangkan kemanusiaan sebagaimana dasar negara kita, kemanusiaan yang adil beradab. Perjuangan kita itu adalah perjuangan dunia, bukan hanya perjuangan suku, ras, agama, bukan. Itu barangkali mudah-mudahan yang bisa menyadarkan kita agar kita kembali sama-sama untuk menggali kembali warisan leluhur kita yang berupa ajaran agama Buddhi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa direnungkan oleh kawan-kawan. Rahayu, rahayu, rahayu.